Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuki, NIM 1808563 dari kelas 5B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan kelas yang efektif di saat pandemi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas, Ibu Wina Mustika Ati MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai materi ini. Sebelum kita membahas mengenai pengelolaan kelas yang efektif di tengah pandemi, kita harus mengerti dulu apa itu kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Sekolah adalah tempat belajar bagi siswa, dan tugas guru adalah sebagian besar terjadi dalam kelas, yaitu mengajarkan siswa dengan menyediakan kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang optimal dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam situasi yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pelajaran. Kegiatan guru di dalam kelas meliputi dua hal pokok, yaitu mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar dimaksudkan secara langsung untuk menggiatkan siswa mencapai tujuan seperti menelaah kebutuhan siswa, menyusun rencana pembelajaran, menyajikan bahan pelajaran kepada siswa, mengajukan pertanyaan kepada siswa, menilai kemajuan siswa, merupakan contoh-contoh kegiatan mengajar. Kegiatan mengelola kelas bermaksud menciptakan dan mempertahankan suasana atau kondisi kelas agar kegiatan mengajar itu dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Di sini jelas bahwa pengelolaan kelas yang efektif merupakan persyaratan mutlak bagi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif pula. Maka dari itu, pentingnya pengelolaan kelas guna menciptakan suasana kelas yang kondusif demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengelolaan kelas menjadi tugas dan tanggung jawab guru dengan memberdayakan segala potensi yang ada dalam kelas demi kelangsungan proses pembelajaran. Hal ini berarti setiap guru dituntut secara profesional mengelola kelas sehingga terciptanya suasana kelas yang kondusif guna menunjang proses pembelajaran yang optimal menurut kemampuan guru untuk mengetahui, memahami, memilih, dan menerapkan pendekatan yang dinilai efektif menciptakan suasana kelas yang kondusif. Selanjutnya, pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah berbagai jenis kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan kondisi optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar di kelas. Pengelolaan kelas sangat berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Penghentian perilaku peserta didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran, penyelesaian tugas oleh peserta didik secara tepat waktu, penetapan norma, kelompok yang produktif, di dalamnya mencakup pengaturan orang atau peserta didik dan fasilitas yang ada. Berikut ini ada sifat-sifat dari pengelolaan kelas. Yang pertama ada pengelolaan kelas yang bersifat otoritatif, yakni seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Dalam hal ini, disiplin sangat diutamakan. Yang kedua ada pengelolaan kelas yang bersifat permisif, yakni pandangan ini menekankan bahwa guru memiliki tugas untuk memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa. Dalam hal ini, guru membantu siswa untuk merasa bebas melakukan hal yang ingin dilakukannya. Jika guru berbuat sebaliknya, berarti guru menghambat atau menghalangi perkembangan anak secara ilmiah. Dan yang terakhir, ada pengelolaan kelas yang bersifat behavioral modification atau pengelolaan kelas yang berdasarkan prinsip-prinsip pengubahan tingkah laku, yaitu seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Secara singkat,
Guru membantu siswa dalam mempelajari tingkah laku yang tepat melalui penerapan prinsip-prinsip yang diambil dari teori penguatan. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan kelas yang efektif. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi pada siswa. Tujuan pengelolaan kelas dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan secara umum dari pengelolaan kelas. Yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Dengan pengelolaan kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. Selanjutnya, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Yang kedua, ada tujuan pengelolaan kelas secara khusus yang dibagi menjadi dua, yaitu tujuan untuk siswa. Tujuan untuk siswa yang pertama yaitu untuk mendorong siswa agar mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. Yang kedua, membantu siswa untuk mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Dan yang ketiga, membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas maupun pada kegiatan yang diadakan. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas secara khusus yang kedua yaitu tujuan untuk guru, untuk mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, untuk dapat menyadari akan kebutuhan siswa dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada siswa. Yang ketiga, untuk mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku siswa yang mengganggu. Dan yang terakhir, untuk memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku siswa yang sering muncul di dalam kelas. Selanjutnya, pengelolaan kelas yang efektif dan interaktif di masa pandemi. Yang pertama, yaitu dengan menguatkan interaksi antar siswa dan guru. Ketika siswa dan guru terpisahkan oleh jarak, menciptakan hubungan antara keduanya menjadi hal yang semakin penting. Untuk itu, penting bagi kita saat melakukan pembelajaran tetap diadakannya komunikasi dua arah. Komunikasi yang dibangun membuat siswa merasa tetap nyaman menggunakan media daring ini untuk bertanya dan mengajukan komentar selama kelas berlangsung. Selain itu, pentingnya mengingatkan para siswa untuk senantiasa menyalakan video mereka. Hal sederhana ini membuat mereka merasa lebih bertanggung jawab untuk memperhatikan jalannya kelas dan lebih termotivasi untuk tetap serius ketika belajar dari rumah. Selanjutnya, rencanakan beberapa kuis interaktif yang dapat dijawab secara real-time. Tanggapan secara rutin dan real-time dari siswa sangat membantu guru memahami pendapat siswa dan juga mengukur sejauh mana siswa dapat memahami materi. Guru dapat menggunakan layanan interaktif seperti Kahoot, Quizizz, dan yang lainnya. Dengan adanya kuis yang interaktif seperti itu, dapat meningkatkan minat dan semangat belajar siswa. Yang selanjutnya ada manfaatkan interaksi antar siswa. Dalam pembelajaran daring ini, guru harus memastikan bahwa siswa dapat berinteraksi dengan nyaman, mengajukan pertanyaan, dan berkontribusi dalam kelompok. Salah satu langkah yang harus guru lakukan adalah membagi siswa ke dalam kelompok kecil dan mengharuskan mereka bekerja sama untuk menjawab permasalahan yang diberikan oleh guru. Siswa juga harus diarahkan untuk tetap aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada membuat video interaktif. Ajak siswa menonton video edukatif dan interaktif yang relevan untuk membantu memperkuat pemahaman
akan pelajaran hari itu. Bukan rahasia lagi bahwa hal ini dapat membantu siswa tetap tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menyiapkan materi tambahan. Foto atau tangkapan layar yang relevan juga efektif dapat meningkatkan pemahaman materi yang disampaikan. Materi ini dapat mereka buka kembali dengan mudah atau dapat mereka buka secara online jika perlu penyegaran atau perlu untuk mereview kembali materi yang telah disampaikan. Dan yang terakhir ada membuat rangkuman materi. Dalam mengakhiri kelas yang produktif, guru harus membuat poin rangkuman utama yang mudah diingat oleh siswa. Dan guru dapat memberikan rangkuman ini di akhir kelas sebagai cara untuk menyimpulkan segala hal yang telah dibahas pada hari itu. Rekap juga hal yang dapat disampaikan oleh siswa untuk lebih memperkaya pengalaman dan ilmu pengetahuannya. Ya, itu adalah poin-poin penting dalam pengelolaan kelas yang efektif di masa pandemi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran secara online saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.